Immortal dan juga Zumarawa bergerak ke satu area yang sama ya, tapi akan ditahan. Nampaknya skill launch akan diberikan kepada Zumarawa, sementara daripada EVOS Immortal akan berada di sekitaran Forge. Betul sekali, dan patternnya masih tetap sama dari setiap tim. Early fight terjadi lagi-lagi antara WL King dan juga Eko Ronin. Yang harus dipelajari oleh tim WL King adalah mereka nggak bisa lagi-lagi untuk kedua kalinya terlalu lama di area yang sama. Terlalu lama untuk memutuskan sebuah keputusan, memutuskan satu buah pilihan, entah mereka mau benar-benar ngefight atau mereka mau cabut dari area sentral secepat mungkin setelah mereka menghabiskan lootingan di area bawah. Dan masih menyentuh di menit pertama ini sangat memungkinkan juga untuk WLA mereka naik ke arah atas, karena kalau ngelihat dari gerak-geriknya Eko Ronin mereka nggak mau ngambil resiko yang begitu besar. Dan kalau misalkan dua-duanya sama-sama karakternya kayak gitu ya untung ruginya juga masih 50-50 juga. Tapi pergerakan dari tim WLA sepertinya ingin menuntaskan area sentral dan bakal di fight aja, karena Jars di sini udah pegang double vector, otomatis kepercayaan dirinya meningkat. Satu orang sudah terlihat, bahkan dua orang sudah ada di depan matanya persis. Jars masuk ke dalam, tapi Danis berhasil menumbangkan satu orang Michael di sana. Jarsnya tertembak dari sebelah kiri, dia pun tertake down dengan bagi seven dari Eko Ronin. Dua orang, tiga orang tumbang, satu lagi yang tersisa di bawah. Kemana Dik? Turu Dik, ya ampun. Ada sedikit yang bikin gue heran barusan dari seorang Jars. Apa Lihat nggak? Dia stay di sebelah kanan pintu. Hah? Pintu pasti jalan masuknya di kiri dia dong. Ya, Tapi dia ngeliatnya ke sebelah kanan. gak ngeh ada yang keluar juga dari kiri. Yes, walaupun dia nggak tahu informasinya, tapi itu udah menjadi satu tumpuan bahwa pintu itu pasti jalan keluar masuk. Tapi dia membelakangi pintu. Jadi ketika ada yang keluar dari pintu, dia akan tembak dari belakang. Nanti kalau misalnya kalian bisa bisa di rewind aja. Tadi gua kalau nggak salah, dianya ngadepnya ke kanan, pintunya di kiri. Dan informasi dari seorang Jars barusan, dia ngelihat sebelum dia gerak ke pintu, dia ngelihat ada dua orang di balik tembok kan, lari ke belakang. Dan setelah dia meninggalkan area bagian belakang tembok tersebut, dia stay di balik pintu. Iya itu dia ngelepas sisi sebelah kirinya. Iya, tapi bukan tidak mungkin kan ada yang keluar dari pintu gitu. Ya. Walaupun dia sudah melihat dua player di sisi kiri, tapi kenapa dia harus fokus ke kanan terlalu dalam ketika itu ada pintu di sebelah kirinya banget gitu. Dan sehingga ada surprise attack yang terjadi jadi. Dan memang kalau menurut aku sendiri eksekusinya kayak terlalu terburu-buru gitu loh. Terburu-buru dalam artian kayak Jarsnya oke, dia udah pegang double vector, tapi dia juga mesti perhitungin temennya ini siap buat nge-backup atau enggak. Yang dari seberangnya, yang naik dari arah sebelahnya ini udah ready atau enggak buat nge-backup si Jarsnya yang udah pede banget nih, dia pakai double vector gitu ya kan. Bahkan kalau kita ngelihat tadi satu orang terakhir dari WLA aja masih di bawah. Iya. Belum benar-benar naik ke tangganya lah minimal. Iya. Terlalu terburu-buru ya, sehingga terpisah seperti yang udah Bigan bilang, dan jadinya kurang disiplin aja sih. Ke absen jadinya kan. Absen satu-satu. Iya. Absen sore gitu. Absen sore. Iya, jadi mungkin harus sedikit evaluasi lagi aja. Entah itu miskom atau kayak gimana ya, tapi ya yang jelas tadi mereka satu persatu ngabsen dirinya. Nah, kita pindah kali ke EVOS Immortal, di mana Street sudah mengendarai satu vehicle di daerah fields yang cukup terbuka kali ini. Betul sekali, di sana juga ada pergerakan satu orang dari Rans Esports berpisah begitu jauh, sementara Ras ter-take down, bahkan Jujun pun diculik kali ini oleh RRQ Hide di dalam vehicle yang dikendarai oleh mereka. Langsung dihancurkan, dan tentunya dari EVOS Immortal akan melakukan reviving terhadap dua player yang sudah terculik oleh RRQ Hide. Yes, grounding yang cukup baik ya untuk RRQ Hide, yang akhirnya secara vision lebih enak lagi dibandingkan Jujun sama Ras tadi kita lihat. Jadi ketika RRQ dilihat ke arah lower ground dengan cukup mudah, dan sementara itu mungkin tadi kita nggak bisa lihat kenapa Jujun bisa ke pick off, karena pas POV kameranya pindah pas banget lagi Jujunnya ke knock ya. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi, entah mungkin terlalu kanan Dihancurin. yes, atau wallnya dihancurin, atau ada sedikit celah dia terlalu kanan kah, kayak gimana kita nggak tahu. Yang pasti dari RRQ secara visionnya lebih jelas kepada Jujun dan juga Ras. Yap, satu keunggulan tentunya untuk RRQ Hide dan ngebuat tim EVOS Immortal harus
setengah reset lagi karena dua playernya juga baru dihidupin dan ini masih fase yang bisa dibilang masih sangat-sangat early game. Zona pertama baru kelihatan dan baru menyusut juga, masih 5 menit pertama, jadi menurutku masih cukup banyak waktu untuk EVOS Immortal kalau misalkan mereka bisa bermain lebih pasif lagi. Tetapi kali ini tim Echo Ronin yang sudah mendapatkan 4 kill pertamanya melakukan rotasi di sebelah kanan, sudah mendapatkan perlawanan dari tim OP Griffin yang mana kali ini OP pun ditumbangkan, satu playernya bakal langsung dirasanya langsung masuk ke arah dalam. Jun tertembak dari kanan, masih ada satu buah respons glual yang masih melindungi seorang Jun, bergerak ke arah belakang kembali, sedikit mengulur waktu, sementara Sipit kali ini bakal melepaskan tembakan bergantian bersama rekan-rekannya, 2 orang persis di depan seorang Sipit. Dan kali ini pergerakan dari tim Echo Ronin, 1 orangnya masih, oh ya sekarang udah mulai regroup, tapi jumlah player dari kedua tim sudah cukup seimbang, 3 lawan 3. Tinggal Invone masih tinggal Invone ini buat OP Griffin, 1 orangnya ada terlalu jauh di arah belakang, tetapi mungkin sudah mulai bergerak untuk regroup tapi tidak ketahuan. Dan rupanya di notification EVOS Immortal tumbang di posisi ke-11. Wow, habis buaya terbit Latusun kah? 2 kali kayak gitu. 2 kali kayak gitu. Ya, Sungguh sangat mitos yang menyeramkan ya. mitos menyeramkan. Mitos menyeramkan. Tapi kita lihat kali ini kita nggak bisa tahu apa yang terjadi dengan EVOS Immortal karena kita lihat di notification saja. Nah ini masih di tempat yang sama di OP Griffin kali ini, Bigan. Betul sekali, yang mana Sipit juga di sana sudah sangat-sangat low health point. Satu lemparan granat dari Noten belum memberikan damage yang begitu besar, tetapi upaya komit ke arah dalam membuat tim Echo Ronin terpress, tapi Noten tertake down dari samping sebelah kanan. Ada Danis dan bakal langsung menusuk Danis. Tumbang Jun ternyata di sana yang tertake down, tetapi Danis berhasil untuk melakukan ending terhadap 1 orang lawannya, sementara Jun masih belum bisa untuk di revive karena Sipit masih menahan. Dan kali ini masih bisa dijangkau oleh seorang Sipit. Danis langsung masuk ke arah dalam, kelihatan kedengaran stepnya. Danis masih belum pegang senjata juga, coba dihirup internet terlebih dahulu, menggocok-gocok dari dalam rumah. Masih ada 1 buah glue pasang, cukup sekarang 1 rekan sana belum medkitan, langsung dimajuin aja seorang Chelsea sendirian. Bakal dikurung oleh 3 player dari tim Echo Ronin, tapi text time yang terlalu banyak dari tim Echo Ronin membuat mereka tergigit zona. Tertembak oleh seorang Chelsea, masih bisa untuk sedikit mengioi ke arah sebelah kiri, tapi Chelsea-nya harus tereliminasi, darahnya low. Dan malah darah terakhir yang dimiliki oleh Chelsea dieliminasi oleh Bapak Garena yang terhormat. Well, at least nice try ya buat seorang Chelsea yang bisa mengulur waktu selama itu untuk Echo Ronin di luar zona. Benar, ya. benar. Tapi sayang banget tadi memang ada pergerakan yang sangat cantik backstabbing daripada seorang Danis kepada 2 player dari OP Griffin yang akhirnya harus menjadi satu awal mulai buruk untuk mereka. Ini dia juga belum selesai ya, ada First Rider Storm yang sudah mulai melakukan rotasi cepat ke area rumah Tayo 3 di Brasil ya. Lemparan-lemparan granat sudah saling ditukar, Uwai pun terkena damage yang diberikan di area tim. Mantap kali ini North juga melepaskan tembakan, 1 orang Hans Boy juga cukup low bergerak, ternyata MK udah knock 1 di sana. 4 lawan 3, 1 orang tumbang lagi dari tim Mantap kali, ternyata belum masih selamat, tapi Hans Boy tidak bisa berbuat banyak lagi. 2 orang tersisa dari Mantap kali masih berputar sebelah kiri, masih dapat 1, tapi rupanya Mantap kali kurang mantap di tangan First Rider Storm. Adit lawan Deadly. Yes, David mengambil keputusan yang sangat berimpact besar, di mana David tadi langsung masuk ke 1 player Mantap kali yang ada di kanan sendirian. Yep. Dia tuntasin di situ. Lalu ketika David sedang berusaha untuk melakukan retake terhadap 1 player tersebut, 3-nya masih nahan, gak langsung buru-buru ngeras. Nah ketika 1-nya udah knock, dikasih info sama David, langsung mereka commit all in berempat masuk ke arah 3 player tersebut, sehingga backup pun terjadi. Dan bahkan kalau kita lihat ketika 1 temannya jatuh pun itu mereka backupnya cepet banget. Si MK-nya dibikin -1 dulu. Dibikin -1 dulu. Sama First Rider Storm-nya karena memang info yang dimiliki oleh First Rider Storm, meskipun mereka baru datang, baru mendarat di area tersebut, mereka bergerak dengan cukup sigap dan ngecek 1 persatu rumah yang ada di sebelah sana. Ketika dia tahu, si David tahu ternyata di rumah yang paling jauh ada 1 orang, tuntasin dulu sebelah sana, -1, ya udah tinggal close combatnya dan berhasil dimenangkan oleh First Riders dengan memanfaatkan keunggulan jumlah player yang dimilikinya. Iya, dan yang menarik ketika Davidnya itu ngambil 1 orang yang di kanan, mereka itu ngeblocking gitu. Oh iya bener, Ngeblocking David. Jadi yang 3 di kiri MK nggak bisa untuk nyerang David. Itu dia, bener. Aduh, ini ngomongin komunikasi, ngomongin strategi, terus eksekusinya tuh
rapi, terstruktur, mulus gitu. Kayak kalau misalkan masuk ke kantor tuh ada administrasi yang harus diselesaikan dan itu diselesaikan dengan sangat rapi satu persatu oleh First Rider Storm. Ya memang lah pengalaman jadinya menunjukkan kualitas gitu ya kan. Tapi kali ini ada sebuah headshot diberikan seorang Tarot ke arah Rans Esports di arah bawah sana. Just9 pun melepaskan tembakan di samping sebelah kanan. Tarot sudah mulai bergerak masuk menuju ke arah dalam pertahanan dari Rans. Satu charge boosternya connect, dua tembakan. Tetapi kita melihat di arah sana Topek berhasil mendapatkan satu Skylar yang sedikit miss. Tapi kali ini Rans Esports dipulangkan oleh Ses Goboba. Awareness yang agak sedikit kurang ya tadi kita lihat daripada Rans ketika mereka tahu ada Ses Goboba datang, mereka cuma aware sama sisi kanan, kirinya backstabbing. Tapi hati-hati, Jet Capital Hagia kali ini sudah mulai mendengar tadi ada suara tembakan, langsung berusaha untuk join ke arah tempat yang dimiliki oleh Ses Goboba. Ini dia waktu yang harus dimanfaatkan oleh Jet Capital Hagia. Mereka menyerang dari dua arah, satu orangnya ditinggalkan di higher ground untuk mendapatkan vision yang cukup luas juga. Tapi Ryuzi terkena satu buah granat dari seorang Topek, harus segera diselamatkan, tetapi upaya Ras juga sudah mulai dilakukan dan sayangnya harus third ending kali ini yang terancam di arah dalam, bergerak ke arah luar, terkena flash freeze juga kali ini, terkena slow effect, sudah terlihat satu orang, charge booster sana lagi dicas tapi mulai tembak balas flashnya harus terkena down juga kali ini setelah Tarotnya berhasil ditumbangkan, tapi kali ini masuk sudah yang di waktu yang sangat-sangat tepat. Topek bakal mengeliminasi menuju ke arah seorang Rogak, ada Just9 juga di sana, tapi yang datang dari belakang one by one berhasil dimenangkan oleh seorang Rogak di sana. Sisa satu, Topek 2 lawan 1. adu mekanik. Topek udah nggak ada Skylar, dia pakai MP5, udah ngirup inhaler juga, tapi Yan udah cukup flow di sana, harus gulung medkit dulu. Adakah tembakan dari tim lain? Ternyata di sana ada West Bandit yang sangat merugikan pergerakan dari Jet Capital Hagia. Sebelum sesnya ditumbangkan, tapi Jet sudah dibikin kejepit di sana. Wow, yang menarik dari Yan ya, tadi kita lihat Yan masuk ke daerah pertahanan daripada musuhnya, terus dia coba gocek, dia masuk ke dalam rumah tapi dia keluar di sisi yang lain, sehingga musuhnya masuk ke dalam rumah dan di melakukan backstab. Tapi di sisi lain ada seorang Topek yang berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan untuk medkitan Ses Goboba. Aduh, dia nge-repep dulu abis itu terus dia lari, dia nggak medkitan gitu. Mungkin inhalernya juga nggak ada. Jadi kali ini lebih cepat untuk masuk ke dalam zona karena Just9 yang berhasil diselamatkan. Aduh, sayang banget sih. Sayang banget. Tadi ada miscalculated ya kalau bisa kita bilang. Mungkin dia ngerasanya gue bisa revive dulu terus gue medkitan, tapi mungkin salah perhitungan yang akhirnya dia harus terkenok begitu saja. Terus dia masih ada satu player yang lainnya sih. Ya, masih bisa nyelamatin dia. Kalau misalkan gue ngerasa kalau gue main kayak gitu ya, main di luar zona, karena Ses juga nggak melakukan perpindahan tempat terlalu banyak, jadi ngerasa kayak zona tuh belum sakit gitu loh. Padahal nggak sadar, emang karena kitanya aja yang nggak pindah banyak, kitanya aja yang nggak kemana-mana, jadi kayak ngerasa masih zonanya masih nggak sakit lah gitu loh. Jadi mungkin itu yang di pikiran seorang Topek gitu, tapi nggak tahu apa yang terjadi. Apa emang dia ya udah ngerelain dirinya, udah pasrah, nggak bisa medkitan gitu loh. Dan Just9 harus berjuang sendiri dengan di menit ke-12, di menit 12 tengah dia baru ngeluting lagi dari awal. Dan kali ini Ekoronin yang dapat zonanya malah ditumbangkan satu orang oleh seorang Ayes dengan satu buah pelontarnya. Kocel bakal dibuat kocar kacir kali ini. Tembakannya sudah dilepaskan seorang Kocel. Krono pun sudah dinyalakan, bahkan ada dua di sana masih menari-nari di dalam satu lingkaran. Krono lincah sekali, licin, tapi Jun masuk dan rupanya tidak cukup kuat. Zumarawa juga belum masuk tembakan ke arah West Bandit. Kali ini Ses ditumbang di posisi kelima dan kali West Bandit jatuh juga di posisi keempat. Zumarawa masuk di akhir limit yang terakhir, waktu yang akan segera habis sesaat lagi, dan mereka berhasil mengoleksi 7 kill. Wow, Ayes pelontarnya jalan, terus juga dia langsung bagi fokus dia ke sisi high ground, melihat adanya West Bandit dengan cukup cepat melakukan cutting rotation terhadap West Bandit. Tapi ada satu criticality yang masuk dari seorang Otang headshot di sana ke arah First Rider Storm kali ini. Coba untuk dibuka 1-2 oleh seorang Otang nampaknya Bigan. Yap, dan masih bisa untuk menambah pundi-pundi poin eliminasinya. Nampaknya kali ini First Rider Storm yang cukup terjepit. Satu Skylar sudah dilontarkan ke arah depan. Otang masih dengan rulescope-nya
dengan menggunakan carbiometric scope masih bisa untuk terus mengancam dari First Rider Storm supaya nggak bisa keluar, dan Rapa berhasil menumbangkan David di sini. Masih belum bisa untuk diselamatkan, tapi hanya masih dalam jangkauan aman dari First Rider Storm, dan sejauh ini tidak ada satupun tim yang berada di dalam zona. Ini artinya mereka harus membuka global semuanya untuk berada di zona aman. Zoom punya compound tapi dia harus keluar. RRQ juga dalam hal yang sama. Begitupun dengan First Riders, dan tidak ada tim yang ada di zona sempit, gak ada yang di zona cepat, gak ada yang di zona lambat. Tapi kali ini Abai sudah terpik posisinya, bakal coba diselamatkan terlebih dahulu. First Rider Storm juga sudah mulai bergerak, dan ada satu buah explosive weapon yang dipegang oleh seorang Uwe yang bisa mengubah keadaan untuk First Rider Storm. Tetapi Zumarawa juga mereka bakal memegang kendali dengan 3 player ataupun masih lengkap player yang dimiliki. Ini juga bisa menjadi mara bahaya karena Ayesnya berhasil tumbangkan, bahkan Skyler pun sudah mulai connect, berhasil di revive kembali. Ada juga tembakan yang terus dikeluarkan dari seorang Ayes, pelontarnya langsung masuk tetapi belum membuahkan hasil apapun. Satu persatu keluar dibuka oleh masing-masing tim, tapi kali ini FR berhasil mendapatkan satu orang Ayes yang langsung dikonfirm menjadi poin eliminasi. Granat melemparkan kembali Dar, masih belum bisa, tapi dari Zumarawa masih bisa berlindung, tidak bisa terlalu lama. First Riders kembali masuk di arah late gamenya. Permainan sabar, adu pelontar kali ini, adu ledakan. Wow, Wai terkena sebuah ledakan, coba dibalaskan. Si Roger orang pentingnya didapatkan, terkena pelontar dari lawannya. Abai pun tumbang. Ini artinya Do versus everybody. David di sini sudah tertembak, Dunya berhasil dapetin satu, tapi Do pun sudah cukup low kali ini. Wai masih ada pelontar dan berhasil bisa untuk menyelamatkan seorang North. Tidak ada waktu lagi dan rupanya terkena Flight Freeze dan Benefit. First